Oh, wow. Wow. Angel. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Skandal panas perselingkuhan selebgram Julia Prastini dengan seorang petinju kini memasuki babak baru. Setelah sempat menghilang, ibu 3 anak itu akhirnya muncul dan meminta maaf secara terbuka melalui media sosialnya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ada satu kejadian yang cukup singkat dari seseorang, tapi itu bisa merubah cara pandang seseorang? Padahal sebelumnya orang itu punya banyak prestasi atau karya gitu. Nah, fenomena ini tuh sering kita lihat di media sosial. Dari situ kita mulai bertanya, kenapa sih banyak orang yang punya cara pandang yang sama? Apa karena tindakannya atau mungkin ada proses lain yang membentuk opini tersebut? Nah, sekarang media sosial itu menjadi sumber banyak informasi, bukan cuma mencari berita. Ketika ada satu video atau kejadian yang muncul di beranda, terus dibahas oleh banyak orang, di sini tuh kita mulai menganggap bahwa fenomena tersebut itu benar. Nah, di sini tuh media sosial punya peran yang cukup besar dalam pembentukan cara kita melihat sesuatu. Nah, fenomena ini tuh sering kita sebut dengan istilah cancel culture. Bentuknya tuh banyak, mulai dari boykot atau kritik, terus dari tekanan masyarakat juga. Terus fokus saya di pembahasan kali ini itu nggak menentukan siapa yang salah atau benar, tapi gimana pembentukan opini itu bisa dibentuk dan menyebar begitu cepat. Dengan pembahasan kali ini saya menggunakan teori Antonio Gramsci, hegemoni. Dari sini kita akan membahas teori ini, gimana sih opini itu bisa terbentuk melalui kasus dari Will Smith dan juga Julia Pranisti. Contoh pertamanya adalah kasus Will Smith. Saya yakin banyak orang yang mungkin pernah mendengar orang tersebut atau pernah mendengar kejadian ini. Jadi pada tahun 2022, lebih tepatnya pada Academy Awards Oscar, lebih tepatnya Chris Rock itu melontarkan candaan tentang istri dari Will Smith. Nah, dari situ Will Smith itu sebelum mendapatkan piala tersebut, Will Smith naik ke panggung lalu menampar Chris Rock di hadapan banyak orang. Yang menarik di situ bukan cuma tamparannya, tapi apa yang berdampak setelahnya. Nah, setelah beberapa menit, video itu menyebar ke media sosial. Nah, sebagian orang itu banyak yang membela Will Smith karena disebut membela istrinya, tapi juga banyak orang itu mengecam tindakannya. Nah, debatannya itu berlangsung berhari-hari. Nah, dari situ karir Will Smith yang dibangun beberapa tahun itu seolah-olah ditutupi oleh satu peristiwa yang berlangsung cuma beberapa detik. Nah, pola yang sama itu kita juga lihat ada di Indonesia. Julia Pranisti atau Jule yang sering kita lihat sebagai konten kreator yang sering mengunggah di media sosial bersama suaminya yang berasal dari Korea Selatan. Tapi pada akhir tahun 2025, kehidupan pribadinya itu dibahas oleh banyak orang dikarenakan memiliki suatu kasus perselingkuhan. Yang menarik dari sini adalah pola penyebarannya, yang awalnya dari satu informasi terus diberitakan banyak media, dibahas banyak orang. Nah, dari situ semakin banyak orang yang membahas, semakin besar perhatian dari publik. Nah, dari sini kita nggak mau membahas soal gimana salah atau benarnya Jule, tapi fokus sekarang kita adalah gimana sebuah peristiwa itu berkembang menjadi pembicaraan nasional atau masyarakat, gimana membentuk opini publik. Kalau dibandingkan kasus Will Smith, itu memang konteksnya berbeda. Namun keduanya itu sama-sama diawali oleh kontroversi, terus mereka jadi viral, terus mereka itu ramai diberitakan, akhirnya sampai itu bisa merubah cara pandang masyarakat ke mereka. Kenapa sih banyak orang yang akhirnya punya cara pandang yang sama?
Nah, untuk menjawabnya kita itu akan menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Gramsci pernah menjelaskan bahwa kekuasaan itu nggak cuma bekerja dengan suatu paksaan. Seringkali orang itu menerima suatu pandangan dikarenakan pandangan tersebut wajar atau benar. Nah, persetujuan banyak orang ini sering kita sebut dengan istilah konsensus. Sekarang ketika kita hubungkan dengan media sosial, ketika ada suatu kejadian atau video yang diberitakan media lalu diunggah oleh banyak orang, semakin sering narasi yang muncul oleh banyak orang tersebut, nah sehingga terbentuk yang namanya konsensus. Dalam kasus Will Smith atau Julia Pranesti, yang berubah bukan cuman peristiwanya aja, tapi gimana cara pandang masyarakat itu berubah ke mereka. Nah, media sosial itu menjadi ruang terbentuknya konsensus dari para publik. Nah, inilah yang menjadi inti dari cancel culture. Walaupun kedua kasus yang sebelumnya saya sebutkan itu punya konteks yang berbeda, tetapi proses terbentuknya opini publik itu cukup mirip. Semuanya itu diawali dengan adanya suatu peristiwa, terus kejadian ini tuh diunggah oleh banyak media atau berita, terus diunggah oleh banyak orang, diberikan banyak komentar. Nah, ketika narasi yang sama ini berterus-terusan muncul, semakin mudah bahwa masyarakat menganggapnya itu sebagai kebenaran bersama. Nah, di sini teori Gramsci itu bekerja. Kekuatan itu muncul bukan karena paksaan yang sebelumnya saya sebutkan, tetapi karena semakin banyak orang yang menerima atau ikut menyebarkan narasi tersebut. Nah, proses ini juga didukung dengan adanya algoritma media sosial. Ketika konten yang ramai atau dilihat banyak orang itu viral, itu justru akan direkomendasikan ke individu-individu atau kelompok-kelompok yang lain. Tetapi keputusan itu untuk percaya itu tergantung oleh individu atau kelompok tersebut. Nah, sekarang apakah cancel culture itu selalu buruk? Nggak selalu, dikarenakan terkadang di satu sisi itu bisa juga menjadi kontrol sosial. Tetapi jika opini itu terlalu cepat dan tanpa adanya klarifikasi, cancel culture ini juga bisa berubah menjadi penghakiman sosial. Nah, dari dua kasus ini kita juga bisa melihat bahwa perubahan reputasi seseorang itu nggak cuma dilihat dari tindakannya, tetapi juga dari gimana cara media sosial itu membentuk opini publik. Dari dua kasus sebelumnya kita tuh melihat bahwa cancel culture itu bukan hanya kesalahan seseorang, tetapi gimana opini publik dari banyak orang atau masyarakat itu terbentuk dari media sosial atau berita, sehingga menimbulkan suatu konsensus. Nah, dari teori hegemoni Antonio Gramsci, kita memahami bahwa perubahan cara pandang masyarakat itu terjadi bahwa adanya konsensus yang membentuk secara bertahap. Nah, sebagai pengguna media sosial itu kita perlu bisa membiasakan diri melihat suatu peristiwa atau kejadian lebih utuh, lebih tepatnya, sebelum ikut membentuk opini bersama terhadap masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.